Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Untuk latar belakang, dari data WHO menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit tidak menular pada tahun 2004 yang mencapai 48,30%, sedikit lebih besar dari angka kejadian penyakit menular, yaitu sebesar 47,50%. Bahkan penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, sekitar 63,50%. Lanjut, secara global, diperkirakan 422 juta orang dewasa hidup dengan diabetes pada tahun 2014, dibandingkan dengan 108 juta pada tahun 1980. Prevalensi diabetes di dunia atau dengan usia yang distandarisasi telah meningkat hampir 2 kali lipat sejak tahun 1980, meningkat dari 4,7% menjadi 8,5% pada populasi orang dewasa. Terakhir, hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umur 15 tahun sebesar 2%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan prevalensi diabetes mellitus pada penduduk 15 tahun pada hasil Riskesdas 2013 sebesar 1,5%. Nah, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus menurut Kemenkes tahun 2014 merupakan penyakit gangguan metabolik yang disebabkan karena kerusakan pankreas sehingga menyebabkan produksi insulin tidak mencukupi bagi tubuh. Sedangkan menurut American Diabetes Association tahun 2011, diabetes mellitus adalah penyakit multisistem kronik yang berhubungan dengan ketidaknormalan produksi insulin, ketidakmampuan penggunaan insulin atau keduanya. Apa saja jenis-jenis diabetes mellitus? Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1 yang merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat destruksi atau kerusakan sel beta pankreas atau kelenjar ludah perut karena suatu sebab tertentu yang menyebabkan produksi insulin tidak ada sama sekali, sehingga penderita sangat memerlukan insulin dari luar. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2 yang merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau fungsi insulin atau resistensi insulin. Nah, yang ketiga itu ada diabetes mellitus tipe lain yang merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit ekskrosin pankreas, endokrinopati, karena obat atau zat kimia, infeksi, sebab imunologi yang jarang, sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Untuk jenis diabetes yang terakhir ada diabetes mellitus tipe gestasional yang merupakan penyakit gangguan metabolik yang terjadi pada wanita hamil. Biasanya terjadi pada usia 24 minggu masa kehamilan dan setelah melahirkan kadar gula kembali normal. Gejala-gejala diabetes mellitus. Gejala yang pertama yaitu meningkatnya frekuensi buang air kecil. Karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita jadi lebih sering kencing daripada orang normal dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing sehari. Ini berlanjut bahkan di malam hari. Penderita terbangun beberapa kali untuk buang air kecil. Itu pertanda ginjal berusaha singkirkan semua glukosa ekstra dalam darah. Untuk gejala yang kedua itu ada rasa haus berlebihan. Dengan hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil, penderita merasa haus dan membutuhkan banyak air. Rasa haus yang berlebihan berarti tubuh Anda mencoba mengisi kembali cairan yang hilang itu. Sering pipis dan rasa haus berlebihan merupakan beberapa cara tubuh Anda untuk mencoba mengelola gula darah tinggi. Jelas Dr. Colazo Clavel, seperti dikutip dari health.com. Selanjutnya penurunan berat badan. Kadar gula darah terlalu tinggi juga bisa menyebabkan penurunan berat badan yang cepat.
karena hormon insulin tidak mendapatkan glukosa untuk sel, yang digunakan sebagai energi. Tubuh memecah protein dari otot sebagai sumber alternatif bahan bakar. Gejala yang selanjutnya yaitu ada kelaparan. Rasa lapar yang berlebihan merupakan tanda diabetes lainnya. Ketika kadar gula darah merosot, tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan sel. Gejala selanjutnya yaitu kulit jadi bermasalah. Kulit gatal, mungkin akibat kulit kering, seringkali bisa menjadi tanda peringatan diabetes. Seperti juga kondisi kulit lainnya, misalnya kulit jadi gelap di sekitar daerah leher atau ketiak. Selanjutnya ada gejala penyembuhan yang lambat. Infeksi, luka, dan memar yang tidak sembuh dengan cepat merupakan tanda diabetes lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah berlebihan yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Diabetes mengurangi efisiensi sel progenitor endotel atau EPC yang melakukan perjalanan ke lokasi cedera dan membantu pembuluh darah sembuhkan luka. Gejala selanjutnya yaitu infeksi jamur. Diabetes dianggap sebagai keadaan imunosupresi, demikian Dr. Collazo Clavel menjelaskan. Hal itu berarti meningkatkan kerentanan terhadap berbagai infeksi, meskipun yang paling umum adalah Candida dan infeksi jamur lainnya. Jamur dan bakteri tumbuh subur di lingkungan yang kaya akan gula. Gejala yang selanjutnya ada iritasi genital. Kandungan glukosa yang tinggi dalam urin membuat daerah genital jadi seperti sariawan dan akibatnya menyebabkan pembengkakan dan gatal. Gejala selanjutnya ada keletihan dan mudah tersinggung. Ketika orang memiliki kadar gula darah tinggi, tergantung berapa lama sudah merasakannya, mereka kerap merasa tak enak badan, kata Dr. Collazo Clavel. Bangun untuk pergi ke kamar mandi beberapa kali di malam hari membuat orang lelah. Akibatnya, bila lelah, orang cenderung mudah tersinggung. Gejala selanjutnya, pandangan menjadi kabur. Penglihatan kabur atau sesekali melihat kilatan cahaya merupakan akibat langsung kadar gula darah tinggi. Membiarkan gula darah Anda tidak terkendali dalam waktu lama bisa menyebabkan kerusakan permanen, bahkan mungkin kebutaan. Pembuluh darah di retina menjadi lemah setelah bertahun-tahun mengalami hiperglikemia dan mikroaneurisma yang melepaskan protein berlemak yang disebut eksudat. Gejala terakhir terjadi kesemutan atau mati rasa. Kesemutan dan mati rasa di tangan dan kaki bersamaan dengan rasa sakit yang membakar atau bengkak adalah tanda bahwa saraf sedang dirusak oleh diabetes. Masih seperti penglihatan, jika kadar gula darah dibiarkan merajalela terlalu lama, rusakan saraf bisa menjadi permanen. Siapa saja yang bisa beresiko terkena diabetes mellitus? Belum diketahui mengapa beberapa orang bisa menjadi diabetes tipe 2 dan yang lainnya tidak. Namun, faktor-faktor tertentu meningkatkan resiko. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama itu ada faktor riwayat keluarga. Jika seseorang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan diabetes, maka risiko mendapatkan diabetes meningkat. Yang kedua itu ada faktor usia. Risiko diabetes meningkat dengan bertambahnya usia, terutama setelah usia dari 40 tahun. Ini mungkin berhubungan dengan aktivitas yang menurun, kehilangan massa otot dan berat badan dengan meningkatnya usia. Faktor yang ketiga itu ada ras. Orang-orang dari latar belakang ras tertentu ditemukan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya diabetes, meskipun alasannya belum diketahui. Faktor keempat ada kegemukan atau obesitas. Kelebihan berat badan merupakan faktor risiko utama untuk diabetes. Semakin banyak jaringan lemak yang dimiliki oleh seseorang, semakin resisten sel terhadap insulin. Namun, seseorang tidak harus kelebihan berat badan untuk terjadinya tipe 2 diabetes. Faktor terakhir yaitu ada perempuan yang mengalami diabetes selama kehamilan memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Jika bayi lahir dari ibu dengan keadaan ini, beratnya lebih dari 9 pound atau lebih dari 4 kg. Dia juga beresiko mengembangkan diabetes tipe 2 di masa depan.
Karena tingkat gula yang tinggi di aliran darah dapat merusak pembuluh darah secara serius. Jika gula tidak dapat mengalir dengan baik di tubuh Anda, maka darah tidak akan mencapai bagian yang memerlukannya, meningkatkan risiko kerusakan saraf atau kehilangan indera perasa dan sakit, kehilangan penglihatan dan infeksi kaki. WHO menyatakan diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan amputasi tubuh bagian bawah. Cara mencegah diabetes, yaitu dengan cara menghindari makanan manis dan minuman olahan dan mengubah roti putih dan pasta dengan gandum adalah langkah pertama yang baik. Gula dan biji-bijian halus lebih rendah nutriennya karena bagian serat dan kaya vitaminnya telah diambil. Susunan makanan sehat termasuk diantaranya adalah sayur, buah, kacang-kacangan, dan gandum, termasuk minyak sehat, kacang, ikan berminyak kaya omega 3, seperti sarden, salmon, dan kembung. Adalah penting untuk makan dengan beda waktu yang tetap dan berhenti makan sebelum kenyang. Olahraga juga membantu menurunkan tingkat gula darah. National Health System atau NHS Inggris menyatakan latihan aerobik selama 2,5 jam per minggu, seperti jalan cepat dan menaiki tangga. Berat badan yang sehat akan membuat tubuh lebih mudah menurunkan tingkat gula darah. Selanjutnya, hindari penggunaan tembakau atau merokok atau tembakau kunyah dan penggunaan berbahaya dari alkohol. Mitos pada penyakit diabetes mellitus. Mitos pertama, diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. Faktanya, pada 50% sampai 70% ibu hamil yang memiliki diabetes atau diabetes gestasional saat mengandung, ia beresiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5 sampai 10 tahun setelah melahirkan. Jika diabetes dibiarkan tanpa pengobatan, anak-anak yang lahir dari ibu yang menderita diabetes selama hamil beresiko menderita diabetes tipe 2 di usia dewasa. Diabetes gestasional harus mendapat perhatian serius dan pengobatan. Mitos kedua, ada penggunaan insulin saat hamil akan memberi dampak buruk pada bayi. Faktanya, insulin tak memberi dampak buruk pada bayi, malah kadar gula darah yang tinggi yang bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta atau dibanding tablet oral, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan karena pola makan dan olahraga saja tidak cukup. Mitos ketiga, ada penyandang diabetes dapat makan gandum tetapi tak dapat makan nasi. Mitos tersebut tidaklah benar, baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat kurang 70% dan indeks glikemi yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama, dengan porsi terbatas keduanya dapat dikonsumsi. Mitos keempat, ada penyandang diabetes tak dapat makan permen atau coklat. Faktanya, dengan diet tepat dan olahraga, penyandang diabetes dapat makan makanan manis seperti permen, es krim, ataupun kue-kue. Kuncinya adalah porsi kecil dan hanya makan jika ada acara istimewa. Sekian video tentang diabetes mellitus dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.